Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini di video kali ini saya ingin membahas tentang balok menerus. Sebelum saya memberikan contoh pengerjaan balok menerus pada SAP 2000, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sumbu. Jadi pada SAP 2000 terdapat yang disebut sumbu global dan juga sumbu lokal. Sumbu global merupakan sumbu yang dari keseluruhan struktur. Jadi dari keseluruhan struktur yang kita buat. Sedangkan sumbu lokal join adalah sumbu yang berada di join-joinnya. Sedangkan sumbu lokal batang adalah sumbu yang berada pada frame-nya atau pada batang di struktur tersebut. Pada sumbu lokal batang itu ada 3 sumbu. Yang pertama adalah sumbu 1 dan sumbu 2 serta sumbu yang ketiga. Nah, gaya-gaya pada elemen frame tadi yang geser atau aksial dan juga momen torsi itu bisa bekerja pada semua bidang yang akhirnya nanti menimbulkan gaya geser dan juga momen. Nah, di sini apabila gaya geser itu bekerja pada bidang 1 dan 2 atau sumbu 1 dan sumbu 2, maka gaya gesernya itu ada di sumbu yang kedua, maka disebut dengan V2 atau geser 2 atau shear 2. Oke. Lalu jika momen itu bekerja pada aksis 1 dan aksis 3, maka momennya adalah aksis 1, sumbu 1 dan sumbu 2. Ini masih bahas bidang 1 dan bidang 2 ya, sumbu 1 dan sumbu 2. Itu maka akan momennya itu adalah di sumbu yang ketiga yang ke sini. Gitu, dia di sini. Maka di sini M-nya adalah M3, bukan M2 karena dia berbeda ya. Lalu selanjutnya kalau untuk yang bidang 1 dan 3, jadi jika gaya geser bekerja pada bidang 1 dan 3, 1 di sini, 1 dan juga 3, maka gaya gesernya tentu adalah V3, gaya geser di sumbu yang ketiga, maka namanya V3. Sedangkan jika momen bekerja pada bidang 1 atau sumbu 1 dan 3, 1 dan 3, maka momennya adalah momen yang di sumbu yang kedua, momennya adanya di sumbu yang kedua gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dicerna. Lalu ini ada contoh soal untuk batang menerus, di mana beban terpusatnya 10 ton, Q-nya 3 ton per meter, lalu bentangnya ada 6 meter dan juga 5 meter. Ketentuannya sebagai berikut, jadi balok tersebut memiliki dimensi 40 x 60 cm persegi, mutu tulangannya adalah Fe 400 MPa, mutu betonnya 25 MPa, serta kombinasi yang digunakan adalah 1,2D ditambah 1,6 L, dimana di sini ketentuannya juga berat sendirinya itu diperhitungkan. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan, untuk lentur itu Pi-nya itu menggunakan 0,8 dan gesernya 0,6, tapi tergantung dengan SNI yang digunakan ya, itu bisa bervariasi. Oke, sekarang kita langsung ke SAP 2. Pertama kali membuka SAP, jangan lupa kita ubah unit atau satuannya terlebih dahulu. Kita gunakan yang ton force meter Celsius, lalu kita pilih new model. Nah, biasanya kita menggunakan BIM, tapi kali ini saya akan membagikan cara bagaimana jika memulai dengan grid only. Kita pilih yang grid only. X direction-nya itu kita isi 3, karena dari sini itu ada 1, 2, 3 ya di sumbu X-nya, maka kita ketik 3. Y-nya itu yang ke dalam, dia cuma ada 1 titik. Z-nya juga ke atas, dia hanya ada 1 titik di sini. Maka kita isi semuanya 1, Y-nya 1 dan Z-nya 1. Lalu grid spacing X direction itu jaraknya 11. Totalnya ya 6 ditambah 5. Lalu ini kita isi 1 dan ini kita isi 1. Bisa diedit. Nah, ini tampilannya di sini adalah Y dan X. Harusnya kita butuhnya yang
Y dan juga Z. Maka kita ubah dulu ke X, Z. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali batangnya. Nah, di sini jaraknya masih salah. Di display grid S ini ada ordinate dan ada spacing. Kalian sudah tahu ya, kalau spacing itu untuk memasukkan jarak dengan cara dipisah, sedangkan ordinate itu akumulasi. Oke, saya pakai yang ordinate saja. Jadi yang A di sini adalah 0, 6, dan di sini adalah 6 ditambah 5, jadi 11. Maka kita ketik di sini 6 dan di sini 11. 0, 6, 11. Kita okekan. Sudah, lalu kita akan menggambar si frame-nya atau batangnya. Jadi ini belum ada batangnya ya. Nah, kita bisa pilih menu di sidebar, bisa draw frame atau quick draw frame. Kalau yang draw frame itu dia dari poin ke poin, ya. Tapi kalau yang ini kita bisa langsung klik di tengahnya aja. Oke. Dah, langsung jadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beban. Caranya gampang ya, seperti biasa. Seperti yang sudah pernah kalian lakukan. Kita pilih yang assign, jangan lupa diklik batangnya. Kita pilih frame load, lalu kita pilih poin, lalu kita pilih yang absolute distance from end. Oke, jadi di sini itu ada di tengahnya ya ini. Jadi 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Jadi dia ada di bentang 3 meter dan bebannya 10. Oke, lalu kita okekan. Sudah. Nah, saya ada yang kelewatan nih. Sebelum itu kita harus masukin tumpuannya dulu. Di sini ada jepit, sendi, dan juga roll. Kita masukin dulu dengan cara klik end point-nya, grip point-nya di sini. Lalu kita pilih assign, kita pilih join, kita pilih yang restrain. Nah, di sini ada fast restrain, jadi kalian bisa langsung mengklik dengan simbolnya atau kalian bisa mencentang si translation dan rotationnya. Kalau dicentang artinya itu tidak bisa bergerak. Nah, kita pakai yang fast restrain aja, nanti yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Oke, yang jepit ini kita okekan. Nah, di sini sudah berubah. Lalu tumpuan yang kedua tadi ada sendi. Kita pilih juga assign, join, restrain. Kita pilih yang sendi. Oke. Lalu yang ketiga kita masukkan lagi yang roll. Oke, seperti ini. Sudah lengkap. Tadi juga bebannya sudah ada ya, 1. Oke, kita lanjut masukkan beban yang kedua, yaitu beban merata dari ujung sini ke sini, itu 3 ton per meter. Kita klik batangnya, kita pilih assign, lalu frame load, kita pilih yang distribute karena merata. Terus kita pilih yang absolute distance from end. Kita isi loadnya di uniform loadnya, karena dari ujung ke ujung itu sama. Kita langsung pakai uniform load dan diisi dengan key-nya ya, key-nya 3 ton per meter. Oke. Nih, maka sudah jadi. Ini kita bisa display show load assign frame. Oke. Sudah muncul seperti ini. Sudah muncul, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan si bebannya terlebih dahulu. Nah, kita pilih define. Lalu kita pilih load pattern. Kita pilih load pattern. Nah, di sini ada depth dan juga ada, kita bisa nambahin. Kita akan menambahkan tadi L ya. Jadi di soalnya disebutkan bahwa kombinasi pembebanannya itu 1,2D dan 1,6 L. Maka di sini sudah ada depth. Jadi kita tambahin yang live. Define load pattern. Yang live, kita pilih yang live. Kita tulis 1, lalu kita pilih tombol add new load pattern. Nah, maka dia sudah bertambah. Di sini kalian juga bisa menambahkan super depth load, artinya itu
berat dari keramik dan juga bata yang menyatu dengan strukturnya, tapi saya rasa nggak usah, tapi boleh aja kalian masukin. Nah, setelah itu di sini ada 1 dan 1 ya. Biasanya kalau misalnya kita kemarin itu waktu analisis balok sederhana, yang date-nya itu di-nolkan. Itu artinya dia ada, tetapi dia tidak masuk atau tidak dihitung. Nah, tadi di soalnya disebutkan bahwa kita berat sendirinya diperhitungkan. Jadi kita tetap tulis 1, tidak usah di-nolkan seperti yang biasanya. Oke, selanjutnya kita okekan. Lalu kita pilih menu define lagi. Kita akan menentukan load combination-nya atau kombinasi bebannya. Oke, jadi kita akan menambahkan kombinasi baru, add new combo. Nah, di sini sudah ada add new combo. Tadi 1,2D ditambah 1,6L. 1,2D artinya 1,2 dikali beban mati ya. Di scale faktornya kalian tinggal ketik 1,2. Nah, jangan lupa 1,2 itu adalah date. Jika sudah oke, kita klik add. Lalu kita punya kombinasi lagi 1,6L. Oke, kita ganti dulu. L itu adalah beban hidup dan scale faktornya atau faktor bebannya adalah 1,6. Maka kita bisa klik lagi. Jadi sudah ada 1,2D dan 1,6L. Oke, selanjutnya nah di sini juga bisa kalian ganti kombinasinya. Saya ganti deh kombinasi 1 gitu ya. Oke, jadi kita klik add, lalu kita okekan. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan kombinasi pembebanannya, kita akan mendefinisikan si materialnya. Jadi ada material beton tadi, maka kita pilih menu define, lalu kita pilih yang material. Mungkin ada sedikit perbedaan tampilan ya, karena saya pakai versi yang lama 14. Mungkin untuk yang punya versi terbaru silakan mengikuti atau dicoba-coba menu-menunya. Nggak jauh berbeda sih, jadi saya rasa masih bisa mengikuti. Nah, di sini sudah muncul dialog box. Kita pilih add new material di sini. Kita ganti namanya menjadi FC25. Jadi beton kita mutunya 25. Kita kasih nama FC25. Lalu material types-nya kita sesuaikan dengan material yang akan kita gunakan. Kita menggunakan beton, maka kita pilih yang konkret. Nah, di sini kita akan mengisi kotak-kotak dari dialog box di material property data ini. Untuk modulus of elasticity atau I-nya, jika baja kan 200.000, tapi kalau beton itu berbeda. Kita bisa menggunakan fasilitas kalkulator yang ada di sub ini. Caranya kita klik dulu, lalu kita tekan tombol shift, lalu shift dan klik 2 kali ya secara bersamaan, maka akan muncul sub 2000 kalkulator seperti ini. Kita ganti dulu satuannya. Jangan lupa modulus elastisitas itu satuannya MPa atau sama dengan Newton milimeter. Nah, rumus untuk menghitung EC atau modulus elastisitas beton adalah 4700 dikali akar F aksen C. Kita bisa tulis atau ketik 4700 dikali akar SQR lalu dikali dengan F aksen C-nya 25. Maka kita pilih calculate. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita klik OK. Nah, di sini berubah. Yang paling penting tadi sudah kita ganti satuannya. Nah, ini bisa kita ganti juga, jadi dia berubah. Untuk Poisson ratio atau angka Poissonnya untuk beton itu adalah 0,2. Nanti bisa kalian coba review kembali apa itu angka Poisson atau rasio Poisson. Nanti kalau saya jelasin di sini akan lama ya. Oke, F aksen C-nya kita ganti jadi 25 dan kita pilih OK di sini. Lalu kita okekan juga. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan lagi section propertiesnya.
Jadi kita pilih menu define, lalu pilih section properties, pilih yang frame section. Nah, di sini sudah ada fsec1. Kita modify saja. Nah, di sini tetapi ini kayaknya still ya. Oke, kita add new property saja, add new property. Nah, di sini sudah di frame section property type-nya itu ada concrete ya. Kita pilih yang rectangular. Lalu kita kasih nama balok di sini, kita ganti jadi balok. Oke. Lalu di sini ada dimension, di mana dimension ini merupakan dimensi dari balok kita. Tadi kita punya soal 40 dikali 60, maka di sini yang depth atau T3 itu kita tulis 0,6, yang width-nya kita tulis 0,4. Klik tombol yang concrete reinforcement. Nah, di sini ada design type. Kita pilih yang beam karena ini adalah balok ya, bukan kolom. Maka kita pilihnya yang beam. Lalu concrete cover to longitudinal rebar center ini adalah selimut betonnya maksudnya. Nah, di sini 0,06 kita biarkan saja. Tapi kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Oke, kita okekan. Nah, di sini materialnya jangan lupa. Kita tadi sudah mendefinisikan material ya. Kita pilih yang FC25. Oke. Kita pilih. Kita cek lagi, kita okekan. Oke. Nah, ini di delete saja. Oke. Oh, nggak bisa di delete. Selanjutnya kita run analyze. Yang model kita do not run kan. Oke, kita set analyze optionnya dulu. Kita pilih exit plan, baru siap kita running sekarang. Setelah di running, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar momennya ya. Oke, selanjutnya kita bisa mendesain tulangan dari sub 2000 ini. Oke, sebelum kita mendesain tulangan, kita buka dulu gemboknya. Oke, lalu kita pilih menu yang design, lalu concrete frame design, pilih yang select design combos. Oh sorry, belum yang ini, kita pilih yang ini dulu. Di sini sudah ada design preference for ACI 2003. Jadi ini sudah berdasarkan ACI tahun 2003. Maka di poin ke-7 P-nya itu 0,9, sudah pas 0,9. Lalu seismic design kategori ini kita isikan D. Jadi ada pilihan A, B, C, D. Jadi kalau yang D itu adalah diasumsikan bahwa tidak ada gempa, jadi tidak ada respon spektrum. Tapi kalau ada gempa, ada beban gempanya, maka kita pilih yang A atau yang B. Nah, nanti ini akan dibahas lebih jauh mungkin di pertemuan yang akan datang kalau misalnya masih ada waktu. Kalau tidak ya silakan cari referensi sendiri. Kita klik OK. Lalu kita pilih design, concrete frame design, lalu pilih yang select design combo. Pilih yang kombinasi 1, kita pilih add. Lalu yang automatically generate code base desainnya ini kita tidak checklist karena supaya sesuai dengan desain kita. Kita okekan. Selanjutnya kita running. Jika sudah selesai di running, maka kita pilih menu design, lalu pilih concrete frame design dan pilih start design atau check structure. Jadi di sini tidak bisa dipilih ya, mana ini konkret. Nah, di sini tidak ada dipilih, kemungkinan ada salah. Maka kita melihatnya, kita pilih gambar ini nih, set display optionnya. Kita pilih yang section ya, sudah muncul. Nah, ini masih fsec1.
Sedangkan tadi kita mendefinisikan materialnya itu kita pakai balok. Oke, karena tidak bisa, kita buka dulu gemboknya ini. Kita okekan, lalu kita klik frame-nya tadi, ya, sampai putus-putus. Kita pilih assign, lalu kita pilih frame, lalu kita pilih frame section. Nah, di sini kita pilih yang balok, baru kita okekan. Nah, nanti berubah jadi balok, baru yang benar. Kalau gitu, kita bisa run lagi. Run now. Jangan lupa gemboknya dibuka. Kalau gemboknya nggak dibuka, dia nggak bakal bisa untuk running kembali gitu. Jadi kita harus buka dulu kalau mau memodifikasi. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat apakah dia sudah bisa dilihat. Nah, di sini sudah muncul atau sudah aktif. Jadi di menu desain lalu concrete frame design, kita sudah bisa pilih start design atau check of structure-nya untuk melihat tulangannya. Di sini. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, di sini sudah ada desain tulangannya. Lalu selanjutnya kita bisa juga melihat row-nya, row dari desain kita dengan cara memilih desain, lalu concrete frame design, dan juga pilih yang display design info. Lalu kita juga bisa pilih di situ ada pilihan design outputnya. Nah, di sini ada ya. Kita pilih yang rebar percentage. Oke, kita okekan. Nah, ini rominnya harus. Nah, di sini sudah ada rominnya. Maksimumnya itu 2,5%. Di sini nggak ada ya yang lebih dari 2,5%. Oke, selanjutnya untuk geser atau sengkangnya kita bisa lihat di desain concrete frame, lalu pilih yang display design info di menu yang tadi, tapi kita pilih yang shear reinforcing ya, bukan reinforcing. Oke, nah di sini ada nih hasilnya. Nah, jika merah artinya baloknya tidak mampu menahan beban. Yang muncul itu adalah AV per S-nya. Jadi nanti kita cari si AV-nya. Nanti kita dapat AV-nya, lalu kita bandingkan, lalu kita nanti dapat S-nya atau jarak sengkangnya. Nah, mungkin untuk perhitungannya setelah dapat hasil dari SAP ini akan saya berikan di video-video mendatang, atau nanti saya buatkan catatan atau modulnya yang bisa kalian baca dan pelajari. Namun untuk tutorial atau video pembelajaran balok menerus ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dicerna. Silahkan diulang kembali, dilihat lagi supaya bisa dapat ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.